Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahman, yang semoga Allah selalu memberikan karunia rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ikut hidup sampai bulan Muharram ini, bulan yang Allah muliakan sebagai salah satu Syahrul Hurum, bulan mulia, yang bulan ini kita tidak boleh perang kecuali terpaksa. Kalau kayak di Gaza itu namanya terpaksa, mulai perang. Kemudian di bulan ini pula Allah menunjukkan ayyamillah, hari-hari Allah menolong para hambanya. Di antaranya adalah hari ketika Nabi Musa alaihissalam bisa keluar dari kejaran Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan. Itu pada tanggal 10 Muharram, 10 Syuro. Kemudian juga Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari ikan juga di bulan Muharram. Makanya hari-hari mulia, sehingga kita disunnahkan Nabi mengajarkan kita untuk som pada tanggal 10 yang arju ayyukafira sanah qablahu. Saya berharap saum 10 Muharram ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian ketika sahabat mengadukan, itu orang-orang Yahudi kok juga puasa ya Rasulullah tanggal 10. Sudah, kalau gitu tahun depan kalau saya masih hidup, kita tambah tanggal 9, kita lakukan tanggal 9. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah membanggakan umatnya. Beliau pernah bertanya dalam hadis riwayat Bazzar kepada para sahabat, ayyu imanin a'jab, iman yang menakjubkan itu imannya siapa? Sahabat menjawab, imannya para malaikat ya Rasulullah. Kalau malaikat ya jelas, orang lihat, orang langsung bersama-sama tahu Allah besar alam semesta, melihat surga neraka, mesti beriman. Para rasul ya Rasulullah, para rasul itu ya jelas orang dapat wahyu. Para sahabat jelas orang langsung bersama Rasulullah. Lalu siapa Rasulullah? Orang yang imannya menakjubkan. Mereka lah orang yang hidup sepeninggalku, tidak pernah melihatku, tapi amanat fi kitabillah, tapi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu imannya menakjubkan. Beliau bersabda demikian. Suatu beliau yang memuliakan umat belakangan yang beriman, umat belakangan yang beriman. Juga kepada sahabat, kepada kerabat, setiap yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, kita mulai kajian kita di bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berbicara tentang apa namanya, gidaul qalb, makanan hati ya, supaya hati sehat tuh apa? Dulu kita telah bahas tentang zikrullah azza wa jalla.
Yang zikrullah ini memang sangat diasung sampai Nabi Musa sama Nabi Harun pun diingatkan Allah, wala taniya fi dzikri, jangan kau bosan ingat kepadaku. Nabi Yunus tadi, mengapa Allah selamatkan padahal sudah masuk perut ikan paus yang mestinya kalau masuk perut ikan ya sempit, banyak pengap, mungkin mengandung CO2-nya banyak, mestinya meninggal. Tapi mengapa Allah selamatkan? Karena beliau termasuk minal musabbihin, yang banyak bertasbih, berzikir pada Allah Ta'ala. Kemudian zikir ini juga yang kemudian kalau kita rutin, yang Rasulullah kemudian disifati dengan karena yadhkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyanihi. Ini yang menceritakan adalah Ibu Aisyah radhiyallahu anha, istri tersayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu selalu zikir pada Allah, ingat pada Allah ala kulli ahyani, setiap saat. Maka beliau itu kalau sibuk nggak berzikir, mesti sibuk dengan manusia sampai zikirnya kurang, itu langsung merasa hatinya ada apanya, ada ganjalan. Innahu yughanu ala qalbi, sesungguhnya hatiku ini ada debunya. Dan Nabi, innahu yughanu ala qalbi, saya sepertinya ada kotoran hatiku. Fa astaghfirullah, maka aku beristighfar pada Allah biar 100 kali. Itu bukan Nabi berdosa, tapi mungkin sibuk ngurusi manusia, mungkin langsung dikirnya kurang, itu akhirnya merasa. Kalau kita kadang-kadang dosa aja gak kerasa sekarang hari ini. Begitulah, zikir ini menjadi pelembut hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Apalagi di zaman akhir, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau mendengar prediksi para ekonom itu, wah, mengerikan di kehidupan yang akan datang. Nanti 2030 akan terjadi apa itu katanya? Wah, ekonomi gelap sak dunia gitu ya. Wah, itu wah piye ngomongane, piye piye itu. Kalau nggak ingat Allah nanti piye, tapi kita tahu yang kuasa itu Allah. Oh, di zaman corona aja malah banyak orang yang bisa kaya raya. Kenapa? Dodolan iku. Apa itu? Sama-sama apa dulu yang laris itu? Apa? Sanitizer itu ada yang Ustadz Abu Fatihah, kenal ya Pak Abu Fatihah, Ustadzul Kholik yang punya Arafah itu jodolan itu apa, yang hidung itu dulu apa namanya itu ya? Apa itu minyak kayak minyak kayu putih itu miliaran untungnya. Jadi saat-saat itu pun bisa aja orang kaya ya. Kita yakin pada Allah, yang penting banyak berzikir, banyak taat, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hamba. Jadi masalah itu banyak dosa itu loh. Jadi masalah itu sebenarnya ya tetap hukum-hukum ekonomi kita pelajari. Memang ini agak low ya ekonomi di mana, tapi kita tetap harus yakin pada Allah, memperbaiki diri. Insya Allah kalau Allah memperbaiki kita itu kan tidak sulit bagi Allah, tinggal kun fayakun. Cuma asbabnya itu sebenarnya lebih kepada bagaimana umat Islam taat pada Allah, berzikir pada Allah. Insya Allah nanti Allah akan menyayangi kita. Kita juga pernah menyampaikan anwa'u dzikri, dzikir itu ada jenis-jenisnya, ada 4 jenis dzikir. Yang 4 hal ini termasuk dzikir maksudnya. Pertama, dzikru asma'illahi wa sifatihi wa madhihi wa sana'i alaihi biha, yaitu berzikir menyebut asma Allah al-husna dan sifatnya al-uya, memuji-muji Allah. Itu termasuk zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu zikir. Yang kedua, al-khabaru 'anillahi azza wa jalla bi ahkami asma'ihi wa sifatihi, yaitu bicarakan tentang makna-makna asma dan sifat. Misalnya Allah Sami', Allah itu maha mendengar seluruh perkataan makhluknya, di perkataan yang kencang, yang pelan, di dalam lautan, di angkasa, semua Allah dengar. Seperti kalau kita mendengar satu suara, tidak ada kesulitan bagi Allah. Itu namanya zikir dengan menyebut mensyarah asma dan sifat, itu juga zikir. Termasuk zikir, zikru al-amri wan nahyi ka an taqul. Ya.
Zikir termasuk menceritakan, menyebutkan larangan dan perintah Allah. Allah Azza wa Jalla melarang kita khamr, itu berarti zikir. Yang lainnya zikru ala'i wa ihsani, yaitu menyebutkan kenikmatan kebaikan Allah pada kita. Masya Allah, alhamdulillah saya sampai usia kilo sehat, Allah berikan saya nikmat, itu juga zikir. Maka majelis ilmu itu majelis apa? Zikir. Majelis ilmu termasuk majelis zikir. Yang ini Masya Allah ya, majelis zikir ini majelis yang sangat dicintai Allah, malaikat, sehingga Allah kirim para malaikat spesial yang khusus mencari halakoh orang yang ahli zikir. Ya, seperti kita ini, alhamdulillah ini termasuk zikir, dicari oleh malaikat. Kemudian ketika ada yang menemukan, panggil malaikat lain, halumu ila hajatikum, ayo sini, ini yang kamu cari. Nah, maka malaikat itu pun menaungkan sayapnya, ridho li talibil ilmi, ridho kepada pencari ilmu. Ya, mereka begitu. Cuma nggak kelihatan lah ya. Mungkin yang hadir ini banyak malaikatnya mungkin dibanding manusianya. Allah alam bisawab. Baik, itu obat yang apa, makanan hati yang penting zikir. Semoga kita bisa mempraktekannya, minimal kita itu berusaha melaksanakan zikir-zikir Nabi ajarkan, zikir harian, zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, zikir mau berangkat pergi ke rumah, terus kita coba kita perbanyak zikir-zikir itu sambil hati kita connect pada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah tilawatil Quran. Ini obat makanan hati yang sangat penting lah, tilawatul Quran. Atau kalau bahasa lebih globalnya, hidup bersama Al-Quran. Al-hayatu ma'al Quran. Itu ada seorang penulis tafsir yang sangat cukup fenomenal. Beliau menyebutkan dalam sebuah makalahnya itu muqaddimah fi dinil Quran. Itu beliau mengatakan al-hayatu ma'al Qur'ani ni'matun. Ni'matun la yadzuquha illa man dzaqaha. Hidup bersama Quran itu sebuah kenikmatan, nikmat yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang telah merasakannya. Ini Quran yang memang ini menjadi apa ya, hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk membiasakan hidup bersama Quran. Hidup bersama Quran itu apa? Menjadi keluarga Allah dengan falsafah itu bagaimana? Karena ada hadis, inna lillahi ahlina minan nasi. Insya Allah ini kalau enggak Tirmidzi ya Ibnu Majah. Inna lillahi ahlina minan nasi. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa itu seorang kok keluarganya Allah? Mantap kali. Jadi keluarganya misalnya jenengan diangkat dari keluarganya Syekh Sudes, wah senang banget ya, dari Mekah gratis gitu. Ini keluarganya yang punya Mekah, yang punya Ka'bah, yang punya langit, yang punya bumi. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Manum ya Rasulullah, hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka itu ahli Al-Quran, mereka itu keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Nah ini, mari kita berusaha menjadi keluarganya Allah. Dengan jadi apa? Ahlu Al-Quran. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya menjadi Ahlul Quran? Ya, pertama harus banyak tilawah. Ya, karena Quran ini memang obat ya. Saya bacakan, afdhalul zikri tilawatul Quran. Seutama-utama zikir itu membaca Al-Quran. Wa dzalika tadammanahu li adwiya al-qalbi kama qala Allah Ta'ala. Kenapa hal itu? Karena Quran itu meliputi obat hati. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan di Quran itu ma huwa syifa',
sebagai syifa, obat dan rahmat bagi orang beriman. Obat penyakit hati. Penyakit hati itu apa saja Pak kira-kira? Ya, macam-macam Pak. Kalau diringkes itu dua. Kalau dipreneli ono ujub, ono riya, ono sombong, ya kan? Ono apa lagi itu? Merasa paling hebat, ujub, ya ujub tadi ya. Ada ta'ajub dari dirinya, ada sukhriya, meremehkan orang lain, itu penyakit dari macam-macam. Ada cinta, duit yang berlebihan. Nah, tapi kalau dibuat apa skema itu cuma penyakitnya itu berarti dua. Hati itu penyakitnya dua, yaitu penyakit syubhat. Syubhat itu artinya tidak tahu yang benar. Itu namanya penyakit hati, sehingga salah. Misalnya orang-orang memandang dunia itu penting sekali melebihi akhirat, itu berarti orang kena penyakit apa? Syubhat. Orang memandang bahwa agama semua itu benar, itu penyakit apa? Syubhat. Karena yang benar di Quran yang cuma Islam kan itu, dan lain-lain. Jadi salah mikir, jadi dia tidak tahu yang benar atau salah memilih yang benar, itu namanya syubhat. Obatnya Quran. Maka harus mendalami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau obat yang kedua, penyakit syahwat namanya, syahwat, cinta dunia, cinta kedudukan, dan terus hawa nafsu, itu juga obatnya Quran. Jadi Quran ini kalau dibaca dan diserius itu ngobati hati dengan berbagai penyakitnya itu. Cinta dunia dengankan kematian, syahwat dengankan neraka jahanam, tidak tahu yang benar diberitahu kebenaran di Al-Quran, itu obat hati. Maka ini Quran ini obat untuk orang beriman. Begitu pula dalam surat yang lain, surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Allah Rabbmu, wa shifaa'un lima fis sudur, obat dalam hati manusia. Jamaah sekalian, bahwa Quran ini bukan hanya obat hati. Disepakati para ulama bahwa Quran ini biasanya obat badan. Kemarin saya diceritai seorang ustadz ya, ustadz ini dulu diceritai lagi, jadi ada anak itu kayak apa, speak delay atau apa, dan agak setengah mendekati idiot gitu. Kemudian bapaknya ini rajin baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dibacakan di apa, tiap hari dibacakan di air putih, diminumkan. Itu lama-lama normal. Nanti kalau yang pengen tenang tak sih, jadi kan ke pondok tak mau ustadz yang cerita, kalau ustadz langsung ketemu, langsung yang diceritai orang yang gitu. Karena pas itu kan real yang hari ini. Kalau hadis Nabi ya kita sudah pernah ya, ketika nanti kalau jangan buka tafsir soal Al-Fatihah itu ada ceritanya kan, bagaimana para sahabat musafir mampir sebuah kampung, kepala sukunya sakit kepala. Dalam riwayat lain kepala kaumnya terkena itu bisa, jadi ada beberapa riwayat sakit kepala menaun, nggak ada kesembuhan, kemudian datanglah orang ke sahabat ini, jenengan niku bisa jambi no, mboten to, dia terlalu jambi ruqyah. Ada siapa yang langsung bilang, oh bisa, insya Allah bisa. Kepala suku didatangkan, dibacakan Al-Fatihah, langsung seketika penyakit menaun itu hilang. Para sahabat itu, kamu kok tahu? Kalau cuma tak coba Al-Fatihah manjur. Kasih kambing itu berapa puluh kambing. Sahabat tapi ini gimana? Boleh nggak? Nabi boleh nggak?
Udah gini aja, kita bawa aja kambing pulang, nanti tanya Nabi. Akhirnya ketemu Nabi, cerita. Nabi tersenyum, kamu kok tahu kalau Al-Fatihah bisa untuk ruqyah? Gitu. Ada, bagi kambingnya, saya dikasih juga mau, kayak bahasa gitu ya. Artinya menunjukkan itu boleh. Gitu. Itulah, jadi kalau dia sakit juga tidak apa-apa sambil dibacakan Quran. Jimbing, baca Quran itu anaknya pusing Quran. Jadi obat pertama itu Quran sebelum minum prokol. Apalagi itu sekarang apa Pak? Panadol ya. Itu nanti Quran sih dibaca ke lego alhamdulillah ya, tapi harus dengan yakin. Jadi modalnya sesuatu itu harus dengan yakin. Kalau nggak yakin nanti ya orang jadi. Maka sahabat Khalid bin Walid kan yang ingat ya, Pak Walid radhiyallahu anhu itu ada raja kafir. Khalid, kalau kamu berani minum racun ini, dikai gelas isinya racun paling berbisa. Kalau kau nggak mati, aku nyerah sama kamu, tunduk sama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin pada Allah, karena ini nolong agama Allah, diminum dulu. Saya itu tidak apa-apa, langsung tunduk sama Allah. Iku nih orang yakin, tenan orang ya. Kalau malah mati tenan, kata yakin sama Allah, harus yakin. Jangan kalau belum yakin aja nekat-nekat banget ya, karena yang mana kan beda-beda ya. Kayak saat beliau Waqqas radhiyallahu anhu, karena beliau juga orang ahli, orang soleh, yakin ketika musuh di seberang lautannya, seberang sungai sangat deras, sungai Tigris itu, beliau wah piye carane lawan musuh. Beliau bismillah, kita lewat jalan ini, wahai sungai, engkau pasukan Allah, kami pasukan Allah, kami minta lewat. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Langsung udahnya itu nyebrang, itu berjalan di atas sungai. Itu karena juga model orang soleh yakin. Orang soleh orang yakin ya jadi. Sudah yakin. Namanya itu apa? Bukan mukjizat, apa namanya? Karomah. Ya nggak usah dipelajari, lah jadi. Nah, itu dukun-dukun iso loncat 2 meter Ustaz. Itu bukan karomah, itu jalur bantuan setan, jin itu. Karena sambil belajar dan ada ritual-ritual tertentu. Itu jemaah sekalian, jadi Masya Allah ini kita bersyukur diberi Allah Al-Quran ini nikmat yang luar biasa. Cuma ayat, belum 10 kebaikan coba. Mulai 190 kebaikan itu cuma sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan. 190 hasanah. Itu Quran itu Masya Allah. Belum kalau apa namanya terus dikuatkan, tenang hatinya. Nah, kemudian selanjutnya telah datang dalam ayat-ayat yang jelas dan berita yang nyata tentang fadilah ibadah yang satu ini, itu Al-Quran. Allah berfirman surat Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca, yatluna, ta'ala yatlu, tilawatan, membaca. Orang yang baca kitab Allah, wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan menginfakkan sebagian rezeki mereka baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap tijarah. Apa tijarah? Perdagangan yang lan tabur, yang tidak akan pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala-pahala mereka, wa yazidu min fadlih, dan Allah akan menambah untuk mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, dia ghafur, maha pengampun, dan syakur, maha mensyukuri. Artinya
Kalau kita berbuat baik itu Allah kasih lebih banyak. Itu Masya Allah ya. Jadi ini tadi Al-Quran pertama harus sering kita baca, tilawah. Idealnya berapa? Kalau merujuk kepada beberapa nas ya, kalau ada zaman sahabat itu ada budak dari Persia. Persia itu mana Pak? Iran sekarang. Iran yang sekarang sedang perang melawan sudah berhenti ya? Belum, masih perang Pak? Masih ya, dengan Israel itu ya. Ya itu mungkin banyak doa orang Indonesia kan, Allahumma apa itu? Asghili dzalimin bidzalimin. Ini ya Allah, sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Itu. Nah, sana kan Syiah itu ya. Zalimnya itu dalam hal akidahnya yang itu yang Syiah itu. Nah, ada orang Indonesia masuk Islam. Karena semangatnya kan baru masuk Islam, dia mentarget saya tiap membaca Quran sehari semalam baca. Bisa, tapi aku nggak bisa kerja, itu di mana tuanku. Akhirnya dibuat 3 hari 3 malam baca lagi, berarti sehari berapa itu? 10 juz. Masih kesel, wah aku kurang kerja, aku kurang, aku budak masuk sakarku dewi. Akhirnya mendatangi sahabat. Mas sahabat sekarang ya, saya lupa namanya. Sebenarnya jenengan dulu itu, jenengan tuh kalau baca Quran zaman Nabi itu berapa sih rata-rata baca Quran, berapa lama sih baca Qurannya itu? Jawabannya kunna nakhtimul Qur'ana likulli lailati jumu'atin. Kebanyakan kami membaca Quran itu khatam setiap malam Jumat. Di sahabat-sahabat Nabi itu banyak baca Quran itu sepekan khatam. Berarti itu sepekan khatam sedino berapa Pak? 5 juz Pak ya? 5 juz. Masya Allah ya. Kira-kira bisa nggak Pak tiru sahabat? 5 juz. Baik, saya yang rada kemarin itu rada anu Pak. Jadi ketika di Darus Syahadah ada jurusan tahfidz itu kan tiru program Yaman. Anu metodenya. Itu setiap, ini malah yang putra putri itu setiap hari itu memurojaah 5 juz. Jadi misalnya apa juz ke-7 itu kok siang itu harus murojaah 5 juz. Saya tanya, iso cah, karena saya kan hanya mimpin dari orang hafal Quran mimpin pondok tapi programnya iso cah. Alhamdulillah Ustaz, sebagian bisa, Masya Allah. Ternyata cah saya juga iso 5 juz ya, tak kira ya apa ternyata ya, dilakoni ya bisa itu. Dan tapi emang santriwati kan kerjanya emang ngapal Quran itu. Jadi kan saya kan kerjanya macam-macam, ini luar biasa. Sebagian bisa. Sekarang rata-rata yang tahfidz itu disuruh murojaah 3 juz ya. Jadi kalau jenengan sudah punya Quran itu memang untuk menjaganya itu minimal harus di murojaah 3 juz. Kata para pakar tahfidz Quran. Nah, kalau belum kuat maka Nabi pernah kan dialog sama sahabat Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu itu yang habis nikah kalau istrinya dijarke. Ditanya, akhirnya istrinya kan ngadu sama, ditanya mertuanya, gimana suamimu anakku? Wah Masya Allah Pak, soleh, nek bengi qiyamul lail, nek awan poso, maca Quran terus. Saya nggak dianggap. Makanya dipanggil, Abdullah gimana ente itu? Dicarikan istri malah nggak dianggap. Dilapor ke Nabi, dipanggil oleh Nabi. Kayaknya Nabi menasihati, ya Abdullah, iqra'il Quran fi syahrin. Kalau baca Quran itu ya sebulan khatam itu cukup. Jangan tiap hari khatam, kamu nggak bisa ngomong-ngomong. Ana atiku min dzalik ya Rasulullah, saya masih mampu lagi. Itu terlalu ringan bagiku. Ya sudah, 10 hari khatam masih mampu. 6 hari khatam masih mampu, 5 hari masih mampu, 3 hari khatam masih mampu, cukup maksimal 3 hari khatam.
Sebenarnya kalau kau ambil rusuh itu lebih baik daripada kamu memberatkan dirimu. Abdullah bin Amr ini memang ahli ibadah. Setelah sepuh baru sadar, wah iya ya, Nabi dulu menyuruh saya nggak terlalu berat-berat, ternyata kroso setelah tua kroso. Nah, jadi idealnya ya sebulan khatam. Bisa Pak ngelakoni sebulan khatam? Pas Ramadan ya itu ya sudahlah, pokoknya kita berusaha untuk ada waktu bagi Al-Quran itu. Nek tidak dalam kondisi tertentu diupayakan baru subuh bar maghrib kanggo maca Quran 10 menit. Kalau mau dibagi ya 10 menit, bar zuhur 10 menit, 10 menit itu lumayan gitu. Kalau jadi dikasih waktu. Saya sendiri juga sama Pak, belum bisa istiqomah, kadang longgar yo iso pas kadang-kadang masuk tamu ya lagi berpikir mau baca Quran sudah di kerubung santri awal rasa baca tapi mari kita target diri kita untuk upayakan tiap hari ada waktu untuk membaca Al-Quran. Nah kalau bisa lagi ya maghrib itu memang sudah disepakati sak keluarga gitu. Maghrib ini di lereni sik, HP mandek diganti Quran gitu. Karena sekarang ini memang godanya dunia ini tambah gede mau ya. Kadang banyak, apalagi nih kita sebagai orang tua kan nggak mungkin didik hanya dengan omongan. Butuh apa anak-anak kita? Tauladan. Ngomong maca Quran le, ibu dia apa yang megang HP terus ya, gimana mau jadi mau contohnya aja kadang huruf istimewa niru, nanti contohnya apa benar. Nah ini kita baca, kita nikmati sampai kita merasa nyaman dan itu keberkahan hidup. Ya saya pernah cerita mungkin ya bahwa ada orang kaya di Saudi itu masih muda tapi manajer. Tapi karena sibuknya hidup dia tuh ada kegalauan, nggak sempat ngurusi anaknya. Hidupnya tuh bisnis sampai ada yang kosong dalam jiwanya. Akhirnya mendatangi kiai di Indonesia ya, di Arakan Syekh. Ya Syekh, ashku an qaswatil qalbi. Saya mengadukan kekerasan jiwaku, kesibukanku. Saya hartaku banyak tapi saya nggak bisa banyak menikmati hidup berkeluarga. Apa nasihatmu kepadaku? Saya hanya menjawab, baca Quran 10 menit setiap habis sholat subuh. Kemudian itu ngenyang, Syekh aku ini saya nggak baca Quran aja waktu saya sempit sekali saya. Ya ini nasihatku, pokoknya harus dipaksakan. Akhirnya ngikut setiap habis subuh baca Quran 10 menit. Ada rasa lain di hatinya, tenang, mulai nyaman. Dengan kesadaran sendiri nambah jadi 20 menit. Jadi beliau membiasakan 20 menit baca Quran setiap pagi. Baca. Ini belum nggak ngapal, cuma baca aja. 20 menit itu nih orang Arab ya sajus. Orang Indonesia ya tergantung klinone. Orang Arab tuh 20 menit itu sajus tuh sudah standar. Nah setelah itu beliau merasa ada perubahan yang luar biasa, jiwanya lebih tenang, kemudian bisa ngatur waktu, bisa ngurusi anak, ketemu istri, ngurusi kerjaan, bisa semua. Setelah beberapa lama nemui Syekhnya, Syekh ajab tuh bi ahwali, saya heran dengan keadaanku. Kenapa kata Syekh? Setelah saya baca Quran, saya dulu nggak baca Quran, saya kok waktu itu sempit sibuk saya. Sekarang baca Quran kok jadi, masya Allah, saya bisa mengerjakan semua kegiatan dengan baik dan hati yang tenang, jiwa yang tenang. Bukankah Allah telah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Inilah kitab yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang kami turunkan kepada Muhammad, mubarak. Mubarak itu apa? Diberkahi. Lihat baru ayatnya supaya mereka mentadabburi ayatnya dan orang yang berakal mengambil pelajaran. Inilah kitab Quran ini mubarak, kitab mubarak. Maka siapa yang bersama Quran membacanya
hidupnya akan diberkahi, waktunya diberkahi, keluarganya diberkahi, maka waktumu jadi maksimal karena engkau diberkahi waktu. Kalau secara tajribah juga seorang syekh di guru di Madinah, di Masjid Nabawi, Syekh Ruhaili sampai nama itu pernah menyampaikan, sampai beliau berkata, uqsimu billah, kata beliau, saya lihat di apa ini di YouTube-nya, saya bersumpah sama Allah, wahai para jamaah, kalau setiap pagi kau baca Quran, yakinlah waktumu akan diberkahi Allah. Kalau kau baca 10 menit berkah, 10 menit lebih berkah, 3 menit lebih berkah. Jadi memang ini secara tajribah ya. Berarti kalau bisa memang pagi itu adalah waktu untuk berzikir dan baca Al-Quran. Dan Rasulullah sendiri SAW itu memang hampir harian beliau itu habis subuh itu ya wis di masjid tekan syuruk, tekan duha. Duha baru keluar rumah. Ya, kalau kita mungkin belum bisa full timer ya, paling enggak ya pas longgar ya nyobalah zikir pol syuruk pakai sholat baca Quran, itu mungkin akan berkahi kehidupan kita. Nek iso terusan masya Allah. Tapi nek sing pun rada sepuh kita ya longgar ya Pak. Itu kesempatan nih. Menikmati masa sepuh dengan di masjid baca Quran dong. Linggih di masjid itu omong no linggih sini kayak gajar linggih di masjid gitu. Duduk di masjid dikir apa ngantuk pun doakan oleh malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, sayangi dia ya Allah. Itu duduk saja selama dia dalam kondisi suci. Nah, masya Allah, sambil zikir, sambil baca Quran, masya Allah. Maka kita mencintai masjid ini karena ya masjid ini memang luar biasa. Kita harus siap menjadi marbot. Marbot itu kita marbut, robato yang dia terikat dengan masjid gitu. Ya. Maka ini apa? Tilawatil Quran. Ya, orang yang baca Quran sebetulnya Allah dalam surat Fatir tadi membaca Quran, sholat, infak, kemudian itu orang-orang yang memang mengharap pahala Allah, mengharap apa perdagangan tidak pernah merugi, perdagangan dan orang akan mendapat pahala Allah, yang Allah akan penuhi pahalanya dan ditambah Allah. Ini janji Allah pada ahli tilawatil Quran. Baik, kemudian selanjutnya dalam kitab ini saya baca ya. Ada perkataan dari para sahabat, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Oh, ini kayaknya kurang pas nih. Aduh, apa? Apakah kurang pas bukunya karena ini hadis ya. Berarti perkataan Rasulullah seperti ini, bukan sebenarnya apa. Di kitab yang saya baca ini keliru. Karena hadisnya sudah masyhur kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi ternyata orang terbaik itu bukan orang yang jabatannya tinggi, tapi yang mau belajar membaca Quran. Maka Pak, itu kalau kita bisa ini, kita bisa bang, ya mungkin ada kajian tafsir, ada Quran. Sambil juga ada halakoh Quraniyah, halakoh kelompok-kelompok Quran, Quran bacanya, kemudian tadabbur di arti-artinya, diambil pelajarannya. Itu di Mekah sekarang sedang apa namanya, ramai seperti itu. Orang-orang umum itu ngaji sak keluarga, ngaji apa beberapa orang itu belajar. Saya baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, misalnya gitu. Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan nikmat yang banyak. Nikmat banyak pada Nabi itu apa saja? Dia memikir, tadabbur. Oh ini, masya Allah. Terus nikmat yang kamu dapati apa? Kan itu sambil pikir. Terus kalau dapat nikmat Allah, apa yang harus kita lakukan? Terus begini. Itu namanya tadabbur, sambil pikir. Itu sedang ngetren di Saudi, karena saya kemarin juga diundang apa pelatihan tadabbur di Saudi itu seperti itu. Oh, jadi ada baca, tafsir, kemudian tadabbur, kemudian bagaimana kita mengamalkan ayat ini. Nah, itu kalau ada seperti itu di kelompok-kelompok kajian itu bagus sekali.
Baik. Kemudian kalau Utsman bin Affan yang saya tahu itu apa namanya, baca apa, beliau berkata lau tahurat qulubuna, nah ini ada ya di bawah, lau tahurat qulubukum masyabita min kalami rabbikum, kalau hatimu bersih, kalau bersih kamu akan pernah puas membaca Al-Quran. Makanya kajian Quran ini harus terus berjalan ya, dan itu tidak, insya Allah diulang-ulang tuh nggak akan entek itu ilmunya. Di kampung saya di daerah Gunung Madu sana, Kurejo itu, saya tahun 99 kan pindah dari Jakarta ke Darus Syahadat. Tahun 2000 saya diminta ikut pengajian itu apa, baca Yasin tiap malam Jumat. Kemudian saya ikut, tapi terus saya disetting sama ustadz yang lain tuh, supaya saya ngisi tafsir Yasin. Jadi baca Yasin selesai, saya terjemahkan per 5 ayat, saya terjemahkan, saya terangkan. Ternyata waktu itu sebelum saya ya mau cotok Yasin terus bertahun-tahun tapi nggak ada kajiannya. Saya masuk, saya 5 ayat saya terangkan sampai khatam. Setelah khatam saya tanya, pripun bali ini wali nopo lanjut dari Quran? Jadi ngerti kabeh Ustaz. Mari kita mulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah. Mulailah yang dulu Yasinan setiap malam Jumat sepanjang tahun, kemudian berganti Al-Quran. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah itu kita ngaji itu Pak, sampai akhirnya sampai tahun berapa itu, kalau saya sudah sudah semakin banyak kesibukan jadi mudir, akhirnya bagian dakwah dan humas minta biar kami ganti, ya ganti itu total ngaji dari Al-Fatihah sampai Anas itu butuh waktu 24 tahun baru khatam. Ini wong kampung sing orang ahli apa jenenge, kita kata orang kampung, orang ahli ngapal, orang ahli baca iku nek orang 24 tahun iku nek baline itu isi eling kabeh wis lali kabeh, Pak. Lali kabeh. Ndak diulang lagi dah, Pak. Wong sambil mengharap keberkahan Al-Qur'an. Gitu, saya mengharap Al-Qur'an. Baik. Kemudian Ibu Aisyah berkata, Nabi bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa mahirun bi ma'al safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Quran dan dia mahir, maka dia bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta, yang baca Quran tapi terbata-bata, fihi padanya wa huwa alishab, dan dia kesulitan, lau ajron, dia ada 2 pahala baca Quran dan keseriusannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu jadi belajar Quran ini ada pahalanya luar biasa ya. Jadi yang baca lancar sergap, dia nanti di akhirat bersama malaikat yang mulia. Yang enggak bisa pun ya tidak tetap dan pahala. Karena memang kadang-kadang ada yang dimudahkan yang lama. Saya teringat saya waktu masih SMP itu kan mulai ngaji sama kiai gitu, tiap sore baca Quran disimak cuma setengah lembar dan harus benar. Bahkan kini bawa pendong salah idghamnya langsung jedor, si goblok kowe mundur gitu ya. Tapi masya Allah itu setelah 4 tahun itu saya merasa jadi mudah baca Quran. Nah, yang bersama saya itu banyak, tapi sampai 4 tahun itu yang khatam baru saya, lainnya rak mental lah kuat. Karena memang gitu, zaman dulu ngaji kan memang serius ya, ya ini apa dipendong jedor itu kuat mental. Memang tapi itu bagus. Maka bagus juga kalau di masjid-masjid itu diadakan Pak, apa namanya, khataman, apa ngaji khatam Quran. Maksudnya gini loh, ada kiai yang nerima simaan supaya bacaan dari awal sampai akhir tuh bener, karena ada supaya terikuti oleh ustaznya, dibenerin. Itu bagus kalau diadakan. Dan saya lihat masjid-masjid kita hari ini jarang dengan itu. Di Boyolali, di Simo itu pengajian alhamdulillah baik, tapi sing ono sing masjid sing
terima setoran dari Al-Fatihah sampai Anas itu, apalagi anak kecil itu agak jarang sekarang ini. Di sini ada Pak? Belum ya? Mungkin sakit itu bagus tuh. Jadi kiai tiap sore ya Iqra itu, setelah Iqra jadi itu targetnya membaca Quran sampai khatam. Ini perlu ini MI kita, MI apa namanya, Al-Islam Pak ya. Ini itu milik masjid atau milik siapa? Nah, milik sini nih, Masya Allah. Itu target aja, target kepada kepala sekolahnya. Pokoknya MI ini unggulane kelas 6 SD wis khatam maca Quran ning ngarepe iki ustaz sing bacane bener. Mantap itu. Itu dikerjakan oleh sebuah pesantren di Singapura. Di Singapura ada pesantren, saya lupa namanya. Itu ada teman saya di Aslam itu sudah dibanding ke Singapura, karena Aslam kan bukan rodok ya, duitnya oke. Juga iso keliling kemana-mana sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Nah, anak-anak SMA Singapura ini itu banyak yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Kok iso? Madinah kan bacaan harus bagus Quran. Ternyata apa? Di pondok sekolah Islam Singapura itu semua guru, baik guru agama, guru matematika, bahasa Inggris, apapun gurunya harus standar bisa ngajar Quran yang benar. Sehingga semua siswa itu simaan, wong limo disimak sampai bagus. Nah, itu ide yang bagus yang banyak belum diterapkan di Indonesia. Ya, mungkin pengen mencari keunggulan MI apa ini Al-Islam Pak ya, Al-Islam begitu bisa itu Pak, gurunya ditafsir wae awet SD kelas 6 itu khatam Quran bin Nadhar gitu. Kalau di Kudus ada khatam 30 juz ngapal, udahlah itu orang sing ahli kabutan terus khatam Quran bin Nadhar aja gitu. Ya, itu nanti sangat luar biasa, itu sudah bagus sekali ya. Kemudian ini sudah Isa. Oh, udah kok nggak ada bunyi, tamu nggak dengar, nggak bunyi Pak ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan dulu ya, nanti kita lanjutkan di waktu yang lain. Intinya kita sedang bicara nanti tentang pentingnya membaca Al-Quranul Karim, dan kalau bisa itu mengada simaan Al-Quran supaya kita baca itu benar sesuai dengan Rasulullah SAW membacanya. Tajwidnya, tahsinnya. Kalau belajar tajwid hukum itu fardu kifayah. Misalnya, kenapa ini baca miwarokil? Ini bacaan apa? Itu kopi guna. Mengapa? Itu namanya fardu kifayah. Saya masih apal tuh karena dulu itu Pak ditanya kiai saya itu bacaan apa? Kenapa dibaca ini? Itu terus sampai ngelotok sampai sekarang nggak lupa. Tapi kalau membaca dengan cara yang benar itu fardu ain. Fardu ain. Jadi diupayakan bisa belajar membaca yang benar. Dari urung bener kita terus mau coba ya enggak terus mau coba belajar, tapi diupayakan sambil belajar. Semoga Allah beri kemudahan. Nanti kita punya target misalnya dari Pak Tamir bisa membuat penduduk Masjid Baitur Rahman semuanya sudah khatam Quran bin Nadhar. Wah kesel wah Ramadan nih, Ramadan lakuan itu 10, 5 moco gantian sampai khatam, tapi ada nyimak yang pintar baca sehingga memperbaiki tajwidnya. Demikian bersama sekalian, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk jadi ahlul Quran ya, di keluarga Allah, yaitu keluarga Quran yang ternyata menurut para ulama itu tidak mesti yang hafal Quran, tapi yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya. Tambahnya kalau pengen mulia lagi menghafalkannya. Tapi ini bukan syarat, karena sahabat itu tidak semuanya hafal Quran, tapi ini moco, memahami, mengamalkan semuanya. Ini yang harus kita lakukan. Semoga kita menjadi ahlullah wa khasatuhu, dan Al-Quran nanti menjadi hujjatun lana, pembela kita, bukan hujjatun alaina, bukan penuntut kita, karena kita hidup kita membaca dan mengamalkan Al-Quran. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.